Ghostbusters Frozen Empire tahun 2024. Adakah dari teman-teman yang takut akan hantu? Lebih baik tonton video ini agar tahu film horor tidak sepenuhnya menakutkan. Film ini menceritakan tentang lika-liku keluarga Ghostbusters angkatan terbaru dalam menghadapi hantu-hantu di New York. Kali ini mereka dihadapkan dengan sosok dewa dari para hantu, dewa dari dinginnya alam dimensi lain. Mereka akan mencoba menangkap sang dewa itu. Apakah mereka akan berhasil? Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Film ini diawali dengan cerita dari tahun 1704 di markas Ghostbusters yang sama. Para pasukan pemadam kebakaran itu tiba-tiba dipanggil buat selidikin keanehan di sebuah ruangan gedung itu. Saat berada di dalam, ternyata isi ruangan itu telah membeku. Salah satu anggota pemadam itu melihat satu benda cukup aneh di ruangan itu. Secara tiba-tiba, semua orang beku itu pun hancur seketika. Dan digambarkan kalau di dalam bola aneh itu ada sejenis makhluk yang terperangkap. Di masa yang sekarang, kita diperlihatkan dengan segerombolan Ghostbusters yang bernama Gary, Bobby, Kelly, dan Trevor. Mereka sedang berusaha mengejar hantu yang berbentuk naga yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Bobby mencoba untuk menangkapnya menggunakan alat canggih ini. Trevor juga mencoba menangkap hantu itu menggunakan mobil-mobilan ini. Sedangkan Kelly menerbangkan drone yang berakhir dengan keberhasilan misi penangkapan itu. Tetapi akibat pengejaran itu, mereka mengakibatkan cukup banyak kehancuran di kota. Akhirnya mereka dipanggil sama wali kota dan diberi peringatan. Wali kota juga sempat melarang Bobby untuk ikut ke dalam misi Ghostbusters, dikarenakan Bobby masih di bawah umur dan belum boleh menerima tanggung jawab yang sangat besar itu. Setibanya di markas Ghostbusters, Bobby berdebat sama ibunya karena dia merasa tidak adil. Kelompok Ghostbusters mereka dihukum sama wali kota dan mau ngajuin petisi. Tapi ibunya Bobby merasa kalau semua itu gak akan terjadi kalau Bobby gak ngeluarin senjata canggih yang menggunakan proton itu. Di bawah, Gary mencoba untuk memasukkan hantu itu ke dalam perangkap para hantu. Dia sempat kesulitan sampai akhirnya Kelly membantunya. Terlihat seperti ada yang aneh dengan tempat itu. Di tempat yang lain, Dr. Raymond sekarang juga buka praktek konsultasi mistis buat channelnya. Karena merasa kesal, Bobby akhirnya main ke tokonya Dr. Ray dan ketemu sama teman sekolahnya yang bernama Podcast. Di sana kita diberitahu ternyata mereka itu menyelamatkan beberapa monster marshmallow dari kejadian yang sebelumnya. Tapi tiba-tiba monster cilik ini ketakutan saat seseorang masuk ke tokonya Dr. Ray. Dia membawa bola ajaib yang kita lihat di awal film tadi. Saat diperiksa, tiba-tiba sekeliling toko jadi beku dan hantu yang ditangkap sama Ghostbusters family jadi ikut bereaksi. Karena tertarik, akhirnya Dr. Ray membeli benda monster itu dari orang ini. Dan di markas Ghostbusters, Gary ngelihat ada retakan dinding di dekat mesin penjara hantu itu. Gary cukup kaget dan ngerasa ada yang janggal karena beberapa jam sebelumnya itu belum ada. Dan dia berencana memanggil teknisi buat mencari tahu. Trevor juga tiba-tiba melihat ada atap yang bolong ngeluarin lendir. Trevor pun pergi ke atas untuk melihat. Dan saat dicek ternyata itu si hantu hijau legendaris yang ikut numpang di loteng markas mereka. Setelah itu, Ghostbusters dapat panggilan darurat. Tapi ternyata Bobby tak diajak karena masih dihukum oleh ibunya. Karena merasa kesal, Bobby main ke sebuah taman umum dan bermain catur. Saat sedang bermain catur, bidak catur itu malah bergerak dengan sendirinya. Ternyata ada hantu perempuan bernama Melody menemani Bobby bermain dan berhasil ngalahin Bobby beberapa kali. Hantu itu merasa heran kenapa Bobby tidak takut dengannya. Tetapi Bobby menjawab bahwa dia sudah terbiasa. Balik ke markas Ghostbusters, Gary dan Bobby sama satu teknisi menyelidiki soal retakan di dinding markas mereka. Dan waktu lagi di scanning, tiba-tiba ada dentuman keras dari dalam dinding.
Winston, salah satu dari pendiri Ghostbusters Angkatan 90, menjelaskan kalau ruang penahan hantu mereka itu sudah kepenuhan dan berkemungkinan besar sudah tidak muat buat nampung banyak hantu lagi. Mereka diajak Winston dan Dr. Ray ke sebuah tempat di mana mereka sudah bikin satu ruangan khusus buat nampung para hantu dan mesin penjara para hantu yang berhasil mereka tangkap. Di sana Trevor juga bertemu dengan temannya yang bernama Lucky. Mereka juga sempat dijelaskan bagaimana cara mesin itu bekerja, dari proses ekstraksinya para hantu hingga sampai hantu di tempat penahanan. Mereka juga diperlihatkan dengan para hantu yang ditahan di sana. Mereka tidak bisa keluar karena ditahan oleh medan proton. Habis dari sana mereka kembali lagi ke markas. Tak lama dari situ tim mereka dapat panggilan lagi dan Bobby masih belum diajak. Akhirnya Bobby ditinggal sendiri di dalam markas. Tapi beberapa menit dari situ tim Ghostbusters dapat telepon darurat lagi. Bobby berdua dengan podcast memutuskan untuk berangkat ke tempat panggilan itu. Mereka sampai di sebuah restoran dan ternyata itu adalah Melody, hantu perempuan yang bermain catur dengan Bobby. Karena ragu-ragu akhirnya Bobby malah terdiam dan Melody berhasil kabur. Di labnya Winston dan Ray, seorang teknisi dan teman Trevor lagi melakukan ekstraksi dari benda-benda yang dihantui. Saat ingin ekstraksi hantu dari bola misterius ini, secara tiba-tiba sebuah instrumen alatnya error dan hantu-hantu yang mereka kurung hampir berhasil keluar. Tapi keamanannya segera diaktifkan kembali. Saat si teknisi ini mau memindahkan bola itu, tangannya malah membeku dan kesakitan. Untungnya bola itu berhasil dilepas. Bobby sudah sampai di markas. Dia melihat ada Melody di luar jendela. Dia mengajak Melody untuk keliling di markas Ghostbusters. Mereka saling mengobrol dan Melody bercerita bahwa keluarganya itu dulu semuanya mati karena kebakaran. Saat Kelly memanggil, tiba-tiba Melody sudah menghilang. Di jalan, Melody dihampiri oleh hantu es. Dia terlihat seperti merencanakan sesuatu. Keesokan paginya, semua orang terbangun dan kaget karena gedung tiba-tiba bergetar. Mereka menemukan kalau ruang pembakar hantu mereka itu hancur. Di labnya Winston, si teknisi coba buat nunjukin ke orang-orang kalau bola misterius itu benar-benar berbahaya. Benda itu tidak bisa dibakar dan punya kekuatan buat mempengaruhi pikiran monster-monster lainnya seperti monster cilik ini. Akhirnya Trevor ngasih saran buat cari pemilik si bola misterius itu. Mereka pun menghampiri si pemiliknya yang bernama Nadim. Bola misterius itu rupanya adalah warisan dari mendiang neneknya yang sudah meninggal dunia. Dan di basement rumahnya ada satu ruangan yang cukup aneh. Dan di tengah ruangan itu ada semacam wadah buat naruh si bola misterius itu. Karena dirasa cukup aneh, Nadim dibawa ke lab buat diteliti dengan bantuan Dr. Feynman. Saat dites, Nadim menunjukkan kalau memang ada yang aneh dengan dirinya. Dia seolah-olah dapat mempengaruhi api. Di tokonya Dr. Wei, saat Bobby dan Dr. Lei sedang mengobrol, podcast menunjukkan kalau waktu dia ngedokumentasiin bola misterius itu, dia menangkap suara-suara aneh di kameranya. Dan setelah didengerin sama Dr. Ray, dia yakin kalau itu adalah bahasa kuno. Akhirnya dibawalah video itu ke salah satu kenalan Dr. Ray di perpustakaan bernama Dr. Hubert. Dr. Hubert juga mengatakan kalau bahasa itu adalah bahasa kuno dari ribuan tahun yang lalu. Waktu ditanya mereka bisa dapat audio ini dari mana, Dr. Ray nunjukin bola misterius itu. Dr. Hubert kaget dan menjelaskan kalau bola itu adalah sejenis penjara mistis untuk ngurung dewa yang bernama Garaka. Cerita dari Dr. Hubert, Garaka dulunya adalah seorang tangan kanan raja di zaman dulu buat ekspansi wilayah kerajaan. Saat raja ngeliat ambisi Garaka ini terlalu berlebihan, akhirnya dia dihukum dengan cara yang cukup sadis. Karena dendam, Garaka berencana membangkitkan pasukan arwah dari neraka buat balas dendam sama manusia. Tapi Garaka akhirnya bisa dilumpuhkan sama pasukan yang bernama pasukan pengendali api. Kekuatan esnya bisa dikalahkan dan dia dikurung di dalam sebuah bola yang mereka punya sekarang. Dr. Hubert juga lanjut ngejelasin kalau setelahnya di tahun 1704 ada sebuah kelompok pencipta hal mistis yang meneliti bola misterius itu sambil memperdengarkan satu bacaan kuno yang mereka temukan. Dan waktu mereka lagi mendengarkan bacaan kuno itu, salah satu makhluk atau hantu yang kabur dari lab Winston mengambil rekaman audio itu dan lari. Kejar-kejaran pun terjadi di sana. Ketika dikejar, hantu ini malah merasuki patung singa besar yang ada di depan gedung. Bobby atas arahan Dr. Ray mengambil senjata proton dari motornya dan menghancurkan patung singa yang kerasukan itu. Tapi karena kejadian itu mereka semua jadi dibawa ke kantor polisi dan sang wali kota berencana ingin menutup Ghostbusters selama-lamanya.
Mereka pun pulang ke markas. Tetapi mereka dibuat kesal karena semua peralatan mereka ternyata sudah disita sama pemerintah kota. Nadim yang diajak sama si teknisi ke markas Ghostbuster ketemu sama Dr. Ray. Dia menjelaskan kalau Nadim kemungkinan besar adalah keturunan terakhir dari kaum pengendali api. Setelah diteliti oleh Dr. Ray, hal itu terbukti benar. Bobby yang dianggap sebagai penyebab dari semua kekacauan ini milih buat menyendiri dan pergi ke taman buat ngobrol bersama dengan Melody. Bobby merasa kalau satu-satunya yang bisa mengertinya cuma Melody. Dan karena itu juga, dia jadi pengen nyobain buat menjadi hantu untuk sebentar saja, supaya bisa lebih dekat sama dengan Melody. Akhirnya Bobby pergi ke labnya Winston buat mengekstraksi dirinya sendiri dari badannya supaya arwah sama badannya itu bisa berpisah. Tapi setelah terpisah dari raganya, arwah Bobby malah dirasuki dan dikendalikan sama Garaga. Dan Bobby ini jadi ngucapin mantra yang melepaskan Garaga dari penjara bolanya. Dan setelah arwah Bobby ini kembali ke badannya, Lucky temannya Trevor langsung ngeluarin senjata Proton dan berusaha buat nangkap si Garaga. Tapi dengan mudahnya Garaga membekukan senjata Proton termasuk juga Lucky. Setelah Gary dan Kelly mendapat kabar tentang kejadian ini, mereka berdua langsung menuju lab dan mengetahui kalau bola misterius itu udah hancur berkeping-keping. Garaga yang udah bebas, dia langsung mencari sang pengendali api. Dia memusnahkan orang yang dia anggap pengendali api. Garaga juga mengambil tanduk iblis miliknya dari ruang basement emas di rumah Nadim, karena dengan tanduk itu kekuatan dan wujud Garaga jadi lebih jauh sempurna. Dengan wujud dan kekuatan yang sudah maksimal, Garaga meneror kota New York dengan cara membuat satu kota menjadi beku. Alhasil, orang-orang pun berlarian karena ketakutan. Gary, Kelly, dan Bobby bergabung dengan yang lain di markas Ghostbuster. Nadim juga ada di sana. Nadim sedang mencoba berlatih supaya dapat mengendalikan api dengan sempurna. Sedangkan Dr. Lars, si teknisi, juga udah nyiapin senjata Proton versi terbaru yang udah di-upgrade untuk mereka semua. Tapi Bobby tahu kalau senjata Proton biasa nggak akan mempan buat menangkap Garaga. Akhirnya, dengan idenya sendiri, Bobby menggabungkan elemen besi kuningan buat senjata Protonnya sendiri. Karena dia berpikir di zaman dulu orang-orang menggunakan elemen ini untuk ngurung para makhluk jahat atau iblis jahat. Setelah para Ghostbuster ini bersiap di markas, salah satu hantu yang suka merasuki benang benda ini tiba-tiba menyusup ke markas Ghostbuster dan menyerang semua orang. Ketika Trevor mau ketembak sama senjata Proton itu, Nadim menyelamatkan dengan cara mengendalikan arah sinar Proton itu keluar. Hantu itu berusaha kabur dan merasuki Pizza, tapi Pizza itu malah dimakan sama hantu hijau legendaris. Setelah bersiap, Bobby yang langsung menuju ke ruang bawah tanah ngelihat Melody ada di sana. Bobby mengatakan ke Melody kalau masih belum terlambat buat menghentikan ini semua. Tapi menurut Melody semuanya sudah terlambat karena Garaga sudah keburu datang. Gak lama dari itu Garaga sampai ke markas mereka dan para Ghostbuster langsung menyerang Garaga pakai senjata Proton. Seperti yang terlihat, itu semua tidak berhasil. Garaga malah berhasil membebaskan para hantu hasil tanggapan para Ghostbuster dari ruang bawah tanah dengan sebuah ledakan besar. Hal itu membuat Melody juga ikut hilang bersamaan dengan keluarnya ledakan itu. Bobby yang menyadari hal itu, dia keluar dan melihat semuanya sudah hancur. Dan para Ghostbuster termasuk keluarganya sudah membeku. Akhirnya Bobby nembakin senjata Proton modifikasinya ke arah Garaga. Dan itu terbukti bisa melukai Garaga. Tapi ternyata Garaga masih lebih kuat dan Bobby ikut membeku. Di saat Garaga mau menghancurkan tubuh Bobby, Nadim datang membawa sebuah korek. Tetapi ternyata korek itu malah rusak. Untungnya Melody tiba-tiba muncul lagi dan menyalakan korek api yang membuat Nadim bisa mengendalikan api itu. Akhirnya mereka bisa nyerang Garaga menggunakan api. Hal itu membuat semua orang di situ yang membeku tiba-tiba bisa mencair dan menggerakkan badannya. Bobby yang udah bisa bergerak langsung nembakin lagi senjata Protonnya ke arah Garaga, dibantu oleh keluarganya.
Diserang dari dua arah, Garaka ternyata cukup kewalahan. Di saat mereka sedang fokus menyerang Garaka, podcast inisiatif buat ngendaliin drone penangkap buat nangkap Garaka dari atas, tapi itu semua malah gagal. Lalu Dr. Frankman nyaranin bahwa mereka butuh penangkap yang jauh lebih besar. Akhirnya Dr. Rain memodifikasi mesin pembakar hantu mereka yang di basement buat dijadikan penangkap hantu. Dan setelah dinyalakan, Garaka berhasil masuk dalam mesin itu dan semua bisa selamat. Poppy yang melihat Melody mencoba menghampirinya, dan setelah itu Melody menghilang pergi ke alam lain atas keinginannya sendiri. I'll see you in the fabric of the universe. Dan kemudian para tim Ghostbuster ini keluar gedung dan mereka disambut oleh warga sekitar dengan sukacita. Tapi tak lama dari situ sang wali kota datang dan marah kepada mereka. Tapi karena terdesak oleh dukungan masyarakat yang positif sama Ghostbuster, akhirnya wali kota ini kepaksa ikut mendukung mereka dengan penuh pencitraan. Pada saat diinterview dengan media, hantu naga dan si hantu hijau legendaris keluar dari gedung dan lari ke tengah kota. Keluarga Spengler dengan sigap langsung pasang perlengkapan dan mengejar kedua makhluk itu pakai mobil andalan mereka. Di akhir film, si monster marshmallow ini bisa selamat lagi dan malah curi truk trailer milik orang lain. Dan film pun selesai. Sungguh film yang cukup seru untuk ditonton, terutama untuk para pecinta film fiksi ilmiah dan film adventure. Semoga video ini dapat menyebabkan kebahagiaan kepada para penonton. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.